Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera dan semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Juta Hasbi Wijaya. Saya berasal dari Bantul DI. Saya merupakan mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan tahun pertama di program studi S1 Teknik Geomatika Fakultas Teknologi Mineral di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Sebelumnya, saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar geodesi dan geomatika yang diampu oleh Ibu Desi Aprianti. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai alat-alat pengukuran yang ada dalam bidang ilmu teknik geodesi dan geomatika. Saya yakin teman-teman pernah merasa ketika sedang mengorder makanan melalui aplikasi online seperti Shopee Food, GrabFood, GoFood, dan lain sebagainya. Terus pas lihat informasi peta atau mungkin teman-teman pas lagi liburan pakai Gmaps itu cari jalannya, tiba-tiba kepikiran nih, cara bikin peta gimana sih? Orang kok tiba-tiba bisa bikin peta terus bisa menampilkan bentuk rupa bumi sebagian detailnya, itu gimana caranya ya? Kira-kira mereka pakai alat apa ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut sudah saya siapkan materinya. Oke, sebelum mempelajari macam-macam alat ukur di bidang pemetaan dan survei, alangkah baiknya kita pahami dulu ilmu dari definisi seni atau ilmu dasar pemetaan. Pemetaan merupakan sebuah ilmu, seni, dan teknologi untuk menentukan posisi relatif suatu titik di atas atau di bawah permukaan bumi. Dalam arti yang lebih umum, survei atau geomatika dapat didefinisikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang meliputi semua metode untuk mengukur dan mengumpulkan informasi tentang fisik bumi dan lingkungan, pengolahan informasi, dan menyebarluaskan berbagai produk yang dihasilkan untuk berbagai kebutuhan. Survei memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Survei sendiri memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia karena informasi geospasial sendiri sangat dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan manusia, seperti di pertanian, perencanaan pembangunan, kesehatan, operasi militer, pertambangan, pelestarian alam, dan masih banyak lagi. Kemudian, pada tahap pengukuran akan menggunakan alat-alat survei yang akan memudahkan pengukuran sehingga kegiatan pengukuran akan lebih mudah, lebih efektif, dan lebih mendetail. Untuk melakukan pengukuran tanah diperlukan beberapa alat yang menunjang agar mendapatkan perhitungan yang tepat. Nantinya hasil perhitungan tersebut dapat berguna untuk kepentingan seperti survei, pemetaan pada permukaan bumi. Seperti yang kita ketahui, bentuk relief permukaan bumi tidaklah rata. Sudah sewajarnya jika kita memerlukan alat-alat yang sesuai untuk menghitung dan mengetahui besar sudutnya dan jarak pada permukaan bumi. Adapun alat-alat tersebut memiliki beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada alat ukur sederhana, alat ukur optik, dan alat ukur elektronik. Yang pertama adalah alat ukur sederhana. Kenapa disebut sederhana? Karena dalam menggunakan alat ini cukup mudah dan simpel, serta penggunaan alat ini hanya digunakan untuk mengukur satu macam ukuran saja. Alat ukur sederhana yang pertama adalah pita ukur. Pita ukur atau disebut juga dengan meteran biasanya berbentuk seperti pita yang memiliki panjang tertentu. Meteran juga bisa disebut dengan voltmeter karena saat disimpan atau dalam keadaan tidak digunakan, meteran akan digulung atau diroll sedemikian rupa. Terdapat 3 jenis meteran. Yang pertama adalah meteran yang berasal dari kain atau bisa disebut juga dengan metallic cloth. Yang kedua ada meteran yang terbuat dari baja dan meteran yang terbuat dari baja alloy. Fungsi dari meteran yaitu untuk mengukur panjang dan jarak. Biasanya satuan yang digunakan terdapat 2 ukuran, yaitu ukuran satuan metrik, milimeter, sentimeter, meter, dan satuan Inggris, inci, feet, dan yard. Pembacaan angka 0 yang dibaca tepat di ujung meteran, ada pula yang dinyatakan pada jarak tertentu di ujung meteran. Cara menggunakan meteran cukup dengan merentangkan meteran dari suatu titik ke titik yang lainnya pada suatu objek bidang yang akan diukur. Untuk mendapatkan hasil yang valid, ada baiknya dilakukan oleh 2 orang, di mana salah satu berada pada titik awal atau angka 0
dan yang lain bergerak menuju titik-titik perhitungan sekaligus membaca angka pada meteran pada titik tersebut. Alat ukur selanjutnya adalah klinometer. Klinometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sudut kemiringan elevasi yang dibentuk antara garis dengan sebuah garis yang menghubungkan sebuah titik pada garis datar tersebut dengan titik puncak ujung suatu objek. Cara penggunaan alat ini sebaiknya dilakukan oleh dua orang. Salah satu orang memegang dan melakukan pengamatan atau membidik objek yang diukur, sedangkan yang lain membaca sudut dan mencatat hasil pengamatan. Selanjutnya ada kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Prinsip kerjanya berupa panah, penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan magnet bumi secara akurat. Fungsi utama kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah. Juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Kompas dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompas analog dan kompas digital. Kompas analog adalah kompas yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh para anggota pramuka. Penggunaan kompas analog secara manual, yaitu dengan menyelaraskan jarum kompas yang terdapat di dalamnya. Kompas analog terdiri dari beberapa jenis, yaitu kompas lensa, kompas bidik, dan kompas orienteering. Kompas lensa merupakan kompas yang dilengkapi dengan lensa bikonkave yang berfungsi untuk mempermudah dalam pembacaannya. Umumnya, kompas lensa berbentuk sederhana, ringan, dan harganya lebih murah. Namun, validitas pengukuran besarnya sudut kompas kurang akurat. Kompas bidik atau disebut juga sebagai kompas prisma adalah kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan untuk diproyeksikan di dalam peta. Jenis kompas ini yang sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan alam, termasuk dalam kegiatan pramuka. Kompas orienteering atau kompas silva adalah kompas yang digunakan dalam orientasi, perhitungan, dan pembacaan peta secara langsung. Kompas ini umumnya memiliki wadah transparan yang memudahkan pembacaan terhadap peta yang ditaruh di bawahnya. Jenis kompas lainnya adalah kompas digital. Kompas digital adalah kompas yang bekerja secara digital. Jenis ini biasanya disertakan sebagai sistem navigasi dalam dunia robotika atau dalam gadget-gadget elektronik. Adapun bagian-bagian kompas yang akan kita pelajari kali ini adalah bagian-bagian pada kompas bidik atau kompas prisma, karena kompas jenis inilah yang paling sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kompas bidik memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada dial. Dia adalah permukaan tempat angka dan huruf pada dial. Terdapat satuan derajat mulai dari 0 sampai 360 derajat dan huruf N yang melambangkan utara, huruf E yang melambangkan timur, huruf W melambangkan barat, dan huruf S yang melambangkan selatan. Yang kedua adalah tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat dan dapat diputar. Yang ketiga ada visir, lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. Selanjutnya ada kaca pembesar yang berguna untuk melihat derajat kompas. Selanjutnya ada jarum penunjuk yang selalu menunjuk utara dan selatan. Dan yang terakhir ada alat penggantung, berguna sebagai tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Alat selanjutnya adalah alat ukur optik, yaitu alat teodolit. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Berbeda dengan waterpass yang hanya memiliki sudut mendatar saja, dalam teodolit sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan sekon. Di dalam pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan ukur tanah, teodolit sering digunakan dalam bentuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, maupun pengamatan matahari. Teodolit juga bisa berubah fungsinya menjadi seperti pesawat penyipat datar bila sudut vertikalnya dibuat 90 derajat. Dengan adanya teropong pada teodolit, maka teodolit dapat dibidikkan ke segala arah. Di dalam pekerjaan bangunan, teodolit sering digunakan untuk menentukan sudut siku-siku pada perencanaan atau pekerjaan fondasi. Teodolit juga dapat digunakan untuk mengukur ketinggian suatu bangunan bertingkat.
Ada 3 macam teodolit. Yang pertama adalah teodolit tetrasi. Teodolit ini adalah teodolit yang terdapat 4 lingkaran skala horizontal yang menjadi satu dengan 4 lingkaran nonius dan tabung sumbu pada kiap. Teodolit ini memiliki skrup pengunci plat nonius. Yang kedua adalah teodolit repetisi. Teodolit ini memiliki plat lingkaran skala horizontal yang dapat berputar sendiri dengan tabung poros sebagai sumbu putar. Terdapat juga skrup pengunci lingkaran horizontal dan juga skrup nonius. Yang terakhir adalah teodolit elektrooptis. Teodolit ini memiliki sistem pengoperasian yang sama dengan teodolit optis. Hanya saja mikroskop pada pembacaan skala lingkaran menggunakan sistem sensor sebagai elektrooptis model, atau bisa disebut juga dengan alat penerima gelombang elektromagnetis. Untuk menggunakan teodolit, pastikan posisikan tripod atau penyangga panjang pada tempat yang datar dan atur ketinggiannya sekitar tinggi dada. Kencangkan skrup pengunci pada kaki penyangga panjang. Usahakan plat tribar untuk meletakkan teodolit dalam keadaan datar. Kemudian, letakkan teodolit dan kencangkan skrup pengunci. Atur nivo sampai sumbu 1 berada pada posisi vertikal dan atur juga nivo pada tabung agar sumbu 2 berada pada posisi mendatar. Atur teodolit pada hingga berada pada posisi tengah titik ikat. Alat ukur optik selanjutnya adalah waterpass. Waterpass merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Nah, adapun proses pengukuran dengan waterpass pada dunia konstruksi biasanya menggunakan istilah seperti leveling atau waterpassing. Berbeda dengan teodolit yang juga merupakan alat ukur digital untuk mengukur elevasi bidang, waterpass memiliki beberapa keunggulan seperti ukuran yang lebih kecil dan ringan, sehingga dianggap lebih efisien dibandingkan dengan teodolit yang umumnya digunakan oleh para surveyor lapangan. Namun, waterpass juga memiliki keterbatasan yang hanya mampu membaca tingkat elevasi, namun tidak mampu menentukan koordinat suatu titik. Alat ini juga bersifat sangat sensitif terhadap cahaya, sehingga lokasi proyek harus dikondisikan agar waterpass terjaga dari paparan cahaya matahari. Fungsi utama automatic level waterpass yaitu memperoleh pandangan mendatar atau mendapatkan garis bidikan yang sama tinggi, sehingga titik-titik yang tepat garis bidikan memiliki ketinggian yang sama. Dengan ketinggian mendatar ini akan diketahui jarak dari garis bidik yang dapat dinyatakan sebagai ketinggian garis bidik terhadap titik tertentu. Maka akan diketahui untuk ditentukan beda tinggi atau ketinggian dari titik tersebut. Alat optik selanjutnya adalah terrestrial laser scanning. Seiring dengan kemajuan teknologi pemetaan, terdapat teknologi baru yaitu 3D terrestrial laser scanning atau disebut juga dengan TLS. TLS adalah teknologi survei dan pemetaan dengan prinsip kerjanya adalah laser ditembakkan dari alat dan dipantulkan kembali oleh permukaan maupun target ke alat. Intensitas dan waktu yang dibutuhkan oleh laser untuk memantul kembali ke alat akan dihitung untuk kemudian dianalisis dan diolah sehingga didapatkan point cloud yang selanjutnya dapat dimodelkan menjadi 3 dimensi. Hal yang membedakan dengan metode konvensional adalah proses scanning objek dengan jangkauan yang luas. Untuk daya jangkauan alat, TLS mempunyai jangkauan yang berkisar antara 300 meter hingga 6.000 meter, tergantung spesifikasi alat yang dipakai, dan hasil pengukuran berupa point cloud dalam bentuk 3 dimensi. Selanjutnya adalah laser distance meter. Laser distance meter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur jarak tertentu menggunakan laser, yaitu hanya dengan mengarahkan laser ke batas jarak yang ingin diukur. Alat ini dapat menunjukkan dengan cepat hasil dari pengukuran jarak dari objek ke objek lainnya. Alat ini paling sering digunakan dalam industri, terutama industri yang berkaitan dengan konstruksi. Tak usah ditanya keunggulan laser distance meter ini. Alat ini dapat mengukur dengan akurat dari suatu objek ke objek lain. Selain kemudahan dalam menggunakan alat ini juga memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan juga dapat menyimpan hasil pengukuran secara
sangat praktis dan efektif. Kegunaan fungsi dari laser resistant meter adalah mengukur secara tidak langsung menggunakan tilt sensor terintegrasi. Seseorang bisa dengan cepat dan mudah mengukur kemiringan hingga kurang lebih 45 derajat, apalagi kecenderungan di atas tanah. Hal ini sangat bermanfaat ketika memastikan kemiringan atap. Yang kedua, mengukur jarak horizontal dan selebihnya ketika objek tidak dapat ditargetkan dengan langsung. Pagar atau dinding yang berdiri di garis pandang akan sangat bermanfaat ketika pengukuran. Yang ketiga, mengukur sudut dan fungsi stack out. Kemudian, memiliki baterai yang tahan lama sehingga dapat menghindari dari pergantian baterai dengan teratur. Yang terakhir, dapat mengukur jarak seseorang, lokasi serta luas dengan pas kurun waktu sekejap, serta perkiraan untuk mengukur jarak dan jauh dan juga tempat yang sulit dijangkau. Jenis alat ukur selanjutnya adalah alat ukur elektronik. Alat yang pertama adalah GPS. GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca dimanapun di dunia 24 jam sehari tanpa biaya berlangganan atau biaya penyiapan. Cara kerja GPS adalah satelit GPS mengelilingi bumi 2 kali sehari dalam orbit yang tepat. Setiap satelit mengirimkan sinyal unik dan parameter orbital yang memungkinkan perangkat GPS untuk memecahkan kode dan menghitung lokasi tepat dari satelit. Penerima GPS menggunakan informasi dan trilaterasi ini untuk menghitung lokasi pasti pengguna. Pada dasarnya, penerima GPS mengukur jarak ke masing-masing satelit dengan jumlah waktu yang diperlukan untuk menerima sinyal yang dikirimkan. Dengan pengukuran jarak dari beberapa satelit lagi, penerima dapat menentukan posisi pengguna dan menampilkannya secara elektronik untuk mengukur rute lari Anda, memetakan lapangan golf, menemukan jalan pulang atau petualangan di mana saja. Alat yang kedua adalah Single Beam Echo Sounder. Single Beam Echo Sounder adalah alat pemancar sonar yang digunakan untuk proses pemeruman atau disebut juga dengan pengukuran kedalaman laut. Dalam survei hidrografi, aktivitas pemaruman dilakukan untuk memperoleh gambaran topografi dasar perairan atau disebut juga dengan seabed surface. Pada dasarnya, single beam echo sounder digunakan untuk membuat peta 3 dimensi yang dikombinasikan dengan permukaan fisik lokasi dasar laut yang pada umumnya digunakan untuk melakukan survei pendahuluan sebelum menggunakan multi-beam sonar. Single beam echo sounder terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah single frekuensi. Single frekuensi merupakan single beam echo sounder yang menggunakan satu frekuensi saja, yaitu high frequency. Yang kedua ada dual frekuensi, merupakan single beam echo sounder yang menggunakan 2 frekuensi, yaitu high frequency dan low frequency. High frequency lebih memberikan kedalaman yang akurat dalam hubungannya dengan keselamatan pelayaran, sedangkan low frequency mampu melakukan penetrasi hingga ke lumpur dasar laut, sehingga tidak aman untuk pelayaran. Komponen single beam echo sounder terdiri dari 4 komponen, yaitu transducer, receiver, control, dan sistem display. Selanjutnya adalah multi-beam echo sounder. Multi-beam echo sounder dalam proses pengukurannya identik dengan single beam echo sounder. Perbedaannya, keduanya ialah dari jumlah beam yang dipancarkan. Pada survei ini, multi-beam echo sounder memancarkan beam sampai dengan 512 beam di setiap pancarannya, sedangkan single beam echo sounder hanya memancarkan 1 beam di setiap pancarannya. Multi-beam echo sounder efektif digunakan dalam pemeruman di survei yang luas. Pelaksanaan pemeruman dengan menggunakan multi-beam echo sounder didukung oleh instrumen dan data pendukung. Multi-beam echo sounder tidak akan bekerja dengan baik tanpa adanya instrumen pendukung tersebut. Instrumen dan data pendukung yang dibutuhkan adalah motion sensor, GPS posisi, heading, SVS,
Sound Velocity Sensor, SVP, Sound Velocity Profiler, dan data pengamatan pasang surut. Alat selanjutnya adalah pesawat UAV. Pesawat tanpa awak atau kita kenal dengan drone menjadi populer di kalangan masyarakat berkat banyaknya foto maupun video footage dari para hobis fotografi dalam menangkap momen yang sinematik. Padahal, drone pada awalnya hanyalah objek terbang sederhana sebagai sasaran target dalam dunia militer. Seiring dengan perkembangan teknologi, UAV kemudian dimultifungsikan oleh para surveyor untuk menangkap citra spasial melalui udara. Alat selanjutnya adalah LiDAR. Light Distance and Ranging, atau yang bisa kita kenal dengan LiDAR, adalah suatu metode pendeteksian objek yang menggunakan prinsip pantulan sinar laser untuk mengukur jarak objek yang ada di permukaan bumi. Teknologi ini pertama kali digunakan pada tahun 1960-an untuk keperluan penerbangan, namun baru populer untuk sistem pemetaan sejak tahun 1980-an hingga sekarang. Prinsip kerja LiDAR sebenarnya sangatlah sederhana. LiDAR melakukan perhitungan jarak dengan cara mengeluarkan sinar dari laser transmitter ke suatu permukaan, kemudian menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan sinar laser tersebut untuk kembali ke reseptor. Analoginya sama ketika Anda mengarahkan cahaya senter ke suatu permukaan. Yang sebenarnya terjadi adalah Anda melihat pantulan cahaya senter dari suatu permukaan retina Anda. Namun, karena prosesnya sangat cepat, maka hal tersebut terjadi seolah-olah secara instan. Kecepatan cahaya sangat tinggi, yaitu sekitar 300.000 km per detik. Jadi, kita tidak bisa melihat pergerakannya secara langsung. Adapun komponen daripada LiDAR meliputi 1. Laser, pemindai dan optik, fotodetektor, dan navigasi sistem pemetaan. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai di sini. Itulah beberapa informasi mengenai alat pengukuran yang ada di teknik geomatika dan geodesi. Apabila ada salah kata dan berbicara sehingga kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Dadah.